Silungkang, Songket, Perlawanan, Datuak, Batanglasi, Pemberontakan 1927, Koto Piliang, Batu Runcing, Ombilin, Misteri Nama. Silungkang, Nagari Tenun, Perlawanan, dan Misteri Nama di jantung Minangkabau. Datuak adalah panggilan untuk penghulu atau niniak mama urang ampe jinih yang sangat umum dikenal dalam budaya Minangkabau. Namun, tahukah sanak, ada satu nagari di Minangkabau yang menggunakan sebutan Datuak untuk memanggil saudara laki-laki yang lebih tua? Tradisi unik itu dapat ditemukan di Nagari Silungkang, Kota Sawah Lunto. Jadi sanak, kalau di daerah lain orang memanggil Uda, maka di Silungkang yang terdengar justru panggilan Datuak. Sebuah kebiasaan sederhana, tetapi menunjukkan kuatnya identitas budaya masyarakatnya. Nagari Silungkang bukan hanya terkenal karena tradisinya yang unik. Nagari ini juga dikenal sebagai pusat tenun songket legendaris, nagari dengan sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme, serta daerah tua yang penuh cerita adat dan misteri asal-usul nama. Di balik perbukitan yang mengelilinginya, Silungkang menyimpan banyak kisah menarik yang masih hidup hingga sekarang. Nah, sanak, kali ini kita akan menjelajahi Nagari Silungkang. Mulai dari kondisi geografisnya yang unik, sejarah dan adat istiadatnya, hingga tempat-tempat menarik yang membuat nagari ini layak dikenal lebih luas oleh generasi muda Indonesia. Nagari Silungkang memiliki topografi yang cukup ekstrim dan didominasi oleh perbukitan. Kawasan perkampungan serta persawahan membentang di lembah sempit yang dialiri oleh Batanglasi. Sungai ini berhulu di Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, lalu mengalir mengikuti jalur Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera menuju Kabupaten Sijunjung. Setelah memasuki wilayah Silungkang, aliran sungai ini terus bergerak hingga keluar di perbatasan Kota Sawah Lunto dengan Kabupaten Sijunjung, sebelum akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin di Nagari Pamuatan. Karena wilayah dataran di Silungkang sangat terbatas, masyarakat sejak dahulu memanfaatkan kawasan perbukitan sebagai lokasi permukiman sekaligus lahan pertanian. Inilah yang membuat Silungkang memiliki bentuk nagari yang unik. Rumah-rumah berdiri di lereng bukit, sawah berada di sela lembah, dan jalan-jalan mengikuti kontur alam bukit barisan. Meski berada di kawasan perbukitan, Silungkang bukanlah daerah yang terisolasi. Sejak lama, nagari ini menjadi bagian penting jalur transportasi Sumatera. Letaknya berada tepat di jalur lintas tengah Sumatera yang ramai dilalui kendaraan antar provinsi menuju Padang, Pekanbaru, Medan, hingga wilayah selatan Pulau Sumatera. Bahkan, pada masa kolonial Belanda, Silungkang menjadi bagian dari jalur kereta api pengangkut batubara Ombilin menuju pelabuhan Emahaven atau Teluk Bayur. Karena itulah, akses menuju Silungkang relatif mudah hingga sekarang, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Dalam administrasi pemerintahan saat ini, Nagari Silungkang berada dalam wilayah Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto. Silungkang resmi menjadi bagian dari Kota Sawah Lunto sejak tahun 1990 setelah adanya perluasan wilayah kota. Nagari Silungkang sendiri terdiri dari 4 desa. Desa Silungkang Oso, Desa Silungkang Duo, Desa Silungkang Tigo, Desa Muaro Kalaban. Sementara itu, Desa Taratak Boncah yang kini menjadi Nagari Tak Boncah, dulunya juga merupakan bagian dari wilayah kenagarian Silungkang. Secara historis, wilayah Nagari Silungkang dahulu bahkan mencakup seluruh wilayah Kecamatan Silungkang saat ini. Asal-usul nama Silungkang hingga hari ini masih menjadi misteri. Belum ada penelitian yang benar-benar memastikan dari mana nama nagari ini berasal. Salah satu pendapat yang paling dikenal menyebut bahwa nama Silungkang berasal dari Lurah Lungkang, yaitu aliran air kecil yang melewati Surau Bingkuang dan bertemu dengan Batanglasi. Karena aliran air ini sangat dikenal masyarakat sejak dahulu, banyak yang percaya bahwa nama Lurah Lungkang lama-kelamaan berubah menjadi Silungkang.
Ada pula pendapat lain yang mengaitkan nama tersebut dengan Sawah Lungkang. Namun pendapat ini dianggap kurang kuat karena kawasan di sekitar aliran tersebut lebih dikenal sebagai ladang pisang dan kebun kopi dibanding area persawahan. Versi yang lebih legendaris muncul dari kisah adu kerbau yang dipercaya berkaitan dengan asal-usul nama Minangkabau. Dalam cerita itu, para pemimpin Talang Tului Batu Badagua memberikan nasihat berupa kata lungkang kepada utusan kerajaan. Makna nasihat itu kurang lebih adalah yang kecil dapat mengalahkan yang besar. Filosofi ini kemudian diwujudkan dalam kisah anak kerbau yang berhasil mengalahkan kerbau besar. Dari cerita inilah, sebagian masyarakat percaya bahwa nama si Lungkang berasal. Menariknya lagi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Lama karya Puer Wadarminta, kata lungkang berarti selokan atau pelimbahan air. Karena itu, sebagian orang menilai makna asli nama tersebut sebenarnya lebih dekat dengan aliran air dibanding filosofi pertarungan kerbau. Ada juga pendapat yang menyebut nama si lungkang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti lowongan batu yang tinggi. Konon, nama ini mulai digunakan untuk menggantikan nama lama daerah tersebut, yaitu Talang Tulai Batu Badagua. Pergantian nama itu disebut-sebut menyesuaikan kondisi geografi si lungkang yang berupa lembah sempit dan diapit perbukitan batu tinggi. Namun, sampai sekarang, semua cerita tersebut masih berupa perkiraan yang diwariskan secara turun-temurun. Justru disitulah menariknya si lungkang. Nagari ini tidak hanya kaya sejarah, tetapi juga penuh legenda dan cerita rakyat yang masih hidup di tengah masyarakatnya. Dalam pembagian wilayah adat Minangkabau, Nagari Silungkang bersama Padang Sibusuk termasuk wilayah penganut kelarasan Kotopiliang. Dalam sistem adat lama, kawasan ini menjadi bagian penting Langgam nan Tujuah dengan posisi sebagai Gajah Tongga Kotopiliang, penjaga wilayah selatan Minangkabau sekaligus penguasa jalur perdagangan emas dari Darek menuju hilir Batanghari. Nagari Silungkang terdiri dari 5 suku utama, yaitu Supanjang, Payobada, Dalimo, Malayu, Patopang. Kelima suku tersebut berasal dari 13 Niniak Mamak yang terbagi ke dalam 2 kelompok besar. Nan 10 Niniak, yaitu kelompok kampung dalam suku Melayu dan Patopang. Nan 3 Niniak, yaitu kelompok kampung dalam suku Dalimo, Supanjang, dan Payobada. Jika dikaitkan dengan sistem adat Minangkabau, maka suku Melayu dan Patopang termasuk kelompok adat Kotopiliang. Suku Dalimo, Supanjang, dan Payubada termasuk kelompok adat Bodi Caniago. Struktur sosial adat di Silungkang dikenal dengan mamangan adat. Penghulu Pucua nan Balimo, Monti nan Balimo, Malin nan Balimo, Dubalang nan Balimo, Datua Kampung nan 18, Pandito Adat nan 18. Untuk memahami struktur tersebut, kita dapat membagi struktur tersebut dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah penghulu Pucua nan Balimo, Monti nan Balimo, Malin nan Balimo, Dubalang nan Balimo. Yang masuk dalam kelompok ini adalah urang ampek jinis dari 5 suku yang membentuk masyarakat Nagari Silungkang. Gelar urang ampek jinis mulai Pangulu, Monti, Malin, dan Hulu Balang di setiap suku adalah sebagai berikut. Kelompok kedua adalah Datuak Kampuang nan 18, Pandito Adat nan 18. Nah, kita sigi gelar pimpinan adat dari kelompok ini berdasarkan kelompok Niniak Mamaknya pula. Pertama, dalam kelompok nan 10 Niniak atau suku Kotopiliang. Dalam kelompok ini terdapat 10 Pangulu Andiko dan 10 Pandito Adat sebagai berikut. Kedua, dalam kelompok nan 3 Niniak atau suku Bodi Caniago. Dalam kelompok ini terdapat 8 Pangulu Andiko dan 8 Pandito Adat sebagai berikut. Yang juga unik, pengurus masjid di Silungkang berasal dari 3 suku berbeda. Imam dari suku Melayu dengan gelar Pokiah Sampono, Khatib dari suku Patopang dengan gelar Malin Bungsu, Bilal dari suku Supanjang dengan gelar Khatib Batuah.
Kondisi geografis Silungkang yang berbukit membuat masyarakatnya tidak sepenuhnya bergantung pada pertanian. Sejak dahulu, para perempuan Silungkang memanfaatkan waktu luang mereka untuk menenun kain songket. Dari kebiasaan inilah lahir tenun Silungkang yang sekarang terkenal di seluruh Indonesia. Tenun Silungkang memiliki motif khas Minangkabau dengan warna elegan serta proses pembuatan yang masih mempertahankan teknik tradisional. Keahlian menenun diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting identitas budaya masyarakat Silungkang. Berkunjung ke sentra tenun Silungkang memberikan pengalaman yang menarik. Pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan kain, mulai dari benang hingga menjadi songket yang indah. Selain menjadi wisata budaya, tempat ini juga sangat cocok bagi generasi muda yang ingin mengenal budaya lokal dengan cara yang lebih santai, visual, dan estetik. Pada masa kolonial Belanda, Silungkang dikenal sebagai salah satu daerah dengan semangat perlawanan yang sangat kuat. Kedekatannya dengan pusat tambang batubara Ombilin menjadikan Silungkang sebagai tempat tumbuhnya banyak tokoh pergerakan dan buruh yang menentang ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda. Salah satu peristiwa paling penting adalah pemberontakan Silungkang atau pemberontakan malam tahun baru 1926-1927. Gerakan ini menjadi salah satu perlawanan terbesar rakyat Minangkabau terhadap kolonialisme Belanda. Pemberontakan bermula dari rencana besar PKI yang dibahas dalam konferensi Prambanan tahun 1925. Awalnya Padang Panjang direncanakan menjadi pusat gerakan. Namun setelah gempa besar tahun 1926, pusat perlawanan dipindahkan ke Silungkang. Pada malam pergantian tahun menuju 1 Januari 1927, kelompok pejuang mulai bergerak dari Silungkang menuju Sawah Lunto untuk mengambil alih beberapa titik penting. Namun sebagian rencana telah diketahui Belanda, sehingga banyak tokoh ditangkap sebelum aksi dimulai. Meski begitu, perlawanan tetap pecah di berbagai daerah, seperti Sawah Lunto, Padang, Pariaman, dan Agam. Buruh tambang, rakyat, serta pemuda ikut bertempur melawan tentara kolonial. Bahkan Letnan Simons, seorang komandan Belanda, dilaporkan tewas dalam serangan di Payakumbuh. Pada akhirnya, Belanda mengirim ribuan tentara tambahan dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan. Pada Maret 1927, gerakan berhasil dihentikan dan banyak tokohnya dihukum berat, mulai dari hukuman mati hingga dibuang ke Digul. Walaupun gagal secara militer, pemberontakan Silungkang tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Indonesia melawan penjajahan. Kisah ini menjadi bukti bahwa semangat perjuangan lahir bahkan dari nagari kecil di kaki Bukit Barisan. Batu Runcing menjadi salah satu destinasi menarik di Silungkang. Kawasan ini terkenal dengan batu-batu besar yang menjulang di tengah suasana alam yang masih asri. Tempat ini cocok bagi anak muda yang suka berburu foto estetik, menikmati suasana tenang, atau membuat konten alam. Selain panorama perbukitan yang indah, Batu Runcing juga dipercaya memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian jalur lama antar nagari sejak masa dahulu. Silungkang memiliki 2 stasiun kereta api bersejarah, Stasiun Silungkang dan Stasiun Muaro Kalaban. Kedua stasiun ini menjadi saksi perkembangan transportasi tambang batubara pada masa kolonial Belanda. Bangunan klasik, rel tua, dan suasana kampung di sekitarnya menjadikan lokasi ini sangat menarik untuk wisata sejarah maupun fotografi. Selain stasiun, Silungkang juga memiliki 2 terowongan kereta api peninggalan kolonial Belanda. Salah satunya menghubungkan Muaro Kalaban dengan Sawah Lunto, sementara lainnya mengarah ke kawasan Sibusuk. Terowongan ini menjadi daya tarik wisata sejarah yang unik. Bentuk bangunannya yang kokoh di tengah perbukitan memberikan suasana klasik yang jarang ditemukan di tempat lain. Silungkang bukan sekedar nagari kecil di antara perbukitan Sumatera Barat. Di balik lembah sempitnya, tersimpan sejarah panjang tentang adat, perjuangan, perdagangan, tenun, hingga kisah-kisah legenda yang masih hidup sampai hari ini. Dari suara alat tenun yang berdenting di rumah-rumah warga,
rel kereta tua peninggalan kolonial, sampai cerita pemberontakan melawan penjajah. Semuanya menjadi bukti bahwa Silungkang memiliki identitas yang kuat dan tidak lekang oleh waktu. Nagari ini mengajarkan bahwa tempat kecil pun bisa melahirkan sejarah besar. Bahwa budaya tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan mungkin itulah yang membuat Silungkang tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Bukan hanya karena tempatnya, tetapi karena jiwa dan cerita yang tumbuh di dalamnya. Jadi sana, kalau suatu hari berkunjung ke Sawah Lunto, jangan cuma lewat. Singgahlah ke Silungkang. Dengarkan cerita masyarakatnya, lihat indahnya tenun songketnya, rasakan suasana nagari tua yang penuh sejarah. Karena di sini, setiap sudut kampung punya cerita. Dan setiap cerita adalah bagian dari wajah Minangkabau. Kalau Sana tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.